Oke, selamat sore teman-teman. Kita mulai market review kita ya. Untuk edisi hari ini Selasa. Oke ya, kita mulai. Oke, teman-teman lihat di indeks harga saham gabungan saat ini kan kita sedang menunggu beberapa candle ya. Terutama satu candle ini ya. Kemarin kalau candle kemarin saja itu cuma doji doang. Tetapi kalau candle hari ini itu moga-moga memberikan sebuah petunjuk yang cukup bagus ya buat kita ya. Ini harapannya ya, harapannya kita dengan candle hari ini candle yang ini hari ini itu bisa mendorong indeks itu minimal dia ngetes kembali ke daerah struktur yang di atas tuh 7.100. Ini udah daerah incaran kita udah cukup ini ya, udah cukup lama ya. 7.100 saja dia bisa sampai ke situ, itu udah cukup lumayan. Nah, kalau dia punya pergerakan bisa sampai ke 7.100, artinya teman-teman juga manfaatkan kesempatan itu untuk sedikit enggak ngambil profitnya lah ya. Pada saat indeks berada di sekitar sideways ini, sideways-nya berarti yang sideways yang kecil ya, dari Januari 20 sampai hari ini kan itu masih dalam keadaan sideways ya. Jadi mau meneruskan atau mau turun gitu. Ya, jadi ini moga-moga hari ini kalau kita jumlahkan ini beberapa candle ini, jadi ada sekitar 4 candle terakhir itu. Ya, 4 candle terakhir. Oke. Suara belum ada ya. Sorry, saya belum pasang clip on-nya. Thank you, Bu. Oke ya. Jadi untuk beberapa candle terakhir itu, yang 1, 2, 3, 4 candle terakhir itu, kita bisa melihat itu sebagai sebuah pattern, bilangnya apa ya, morning star ya, morning star kurang lebih seperti itu. Jadi setelah Dragonfly Doji, jadi itu ada sebuah doji dengan kaki yang begitu panjang, kemudian diikuti masih doji, dan akhirnya baru ada satu candle yang agak full bar ya, agak full bar. Walaupun ya kalau teman-teman lihat di 2 candle terakhir itu melambangkan kekuatan ya. Kekuatan untuk naiknya memang itu sangat-sangat terbatas ya. Maksudnya powernya ya, power untuk naiknya itu ke sekitar 7.100 itu memang agak terbatas. Mungkin kalau teman-teman lihat besok juga, besok akan ada laporan mengenai neraca perdagangan. Itu hampir dipastikan turun ya. Ya karena kan harga komoditas kita turun. Batu bara turun, kemudian harga minyak juga turun, harga komoditas lainnya juga ikutan turun. Jadi udah hampir dipastikan neraca perdagangan kita udah pasti akan turun. Ya masih ingat ya, kita masih negara komoditas. Jadi masih depend banget dengan komoditas tersebut ya. Jadi ini yang sedang digenjot itu kan pariwisatanya. Moga-moga pariwisata bisa sedikit tidak ya menutupi penurunan dari komoditas, sehingga ya kita punya neraca perdagangan tidak sampai jelek-jelek banget. Oke. Tetapi karena ada penurunan itu ya mungkin market akan beraksi sedikit lah ya. Tetapi teman-teman juga bisa lihat ini ya, dalam minggu ini juga tanggal 16 itu ada rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang diperkirakan atau kesepakatan yang ada, Bank Indonesia itu tidak akan menaikkan suku bunga. Jadi suku bunga akan tetap. Jadi sekitar 5,75%. Itu kalau terjadi lumayan gitu loh untuk sentimen positif ke market. Sama yang satu lagi teman-teman juga bisa jagain tanggal 23 Februari ini itu akan ada pengumuman mengenai indeks properti, indeks harga properti tanggal 23. Ya, ini apakah nanti akan menjadi trigger untuk sektor properti untuk kira-kira bergerak naik dikit lah. Ya, atau ada pergerakan atau ada sentimen ini bisa membuat si sektor properti ini sedikit agak naik. Itu teman-teman bisa lihat ya. Indeks harga properti ini harganya ya, harga propertinya diperkirakan naik lumayan tinggi. Lumayan besar. Ya, apakah akan seperti perkiraan atau tidak? Jadi itu perkiraannya sampai 218%. Ya, dari sebelumnya itu cuma tinggal 1,94. Ini diperkirakan bisa naik sampai ke sekitar 218%. Ini mau kita tunggu ya. Beberapa saham-saham properti juga teman-teman juga bisa lihat ya, dia memang udah dibawa. Sektor ini memang udah ada di sekitar bottom lah, di sekitar dasar. Jadi
balik lagi, kalau indeks harga saham gabungan ada peluang untuk retest ke sekitar 7.100, nah ini adalah saham-saham yang mungkin bisa teman-teman perhatikan ke depannya. Indeks properti yang mungkin teman-teman bisa lihat pertama adalah BSDE ya. Bumi Serpong Damai itu juga teman-teman bisa perhatikan. Ini saat ini juga dia dalam keadaan setelah break, ini kan breaknya berarti udah dari minggu lalu ya, break kemudian dia retest kembali. Ini kalau dibilang nutupin kopongnya juga sudah selesai ya, jadi hampir boleh bilang sudah tidak ada utang di bawah. Ya, jadi ini paling retest ke sekitar resisten yang berhasil dia tembus itu di sekitar 950. Hari ini kan di close di 950 ya. Nah, ini udah dalam keadaan pullback. Nah, pada saat dia pullback ini yang kita cari apa? Swing low-nya kan? Swing low. Nah, jadi yang sedang kita nantikan adalah swing low-nya. Tanggal 23 itu memang masih lama. Hari ini saja tanggal 14 kan? Berarti masih ada 10 hari lagi. Jadi teman-teman bisa perhatikan itu yang pertama yang mungkin akan kita lihat itu adalah Bumi Serpong Damai ya, BSDE. Ya, mungkin ada beberapa sentimen yang akan ngikutin Bumi Serpong Damai. Salah satunya ya pasti IKN ya. IKN juga itu ada prosesnya, kemudian ada pembangunan data center ya, teman-teman bisa cek lah, itu ada beberapa sentimen di sana, dan laporan keuangan yang mungkin akan segera juga untuk si BSDE-nya. Bagaimana dengan keadaan pandemi, apakah terjadi peningkatan pada penjualan mereka atau tidak. Karena kalau lihat dari ini data indeks ya, perkiraan lo ya, ini baru perkiraan. Itu memang naiknya lumayan tinggi. Ya kalau naik lumayan tinggi harusnya akan mendatangkan pendapatan ya buat sektor-sektor di properti. Tapi yang mungkin akan kita lihat saat ini kebetulan teman-teman kalau lihat chartnya Bumi Serpong Damai atau BSDE itu ada di bottom dan dia baru berhasil break. Jadi itu break struktur atau mungkin ya kita boleh katakan mulai akan ada change of character di situ ya. Jadi dari turunnya udah selesai, nah ini udah tinggal naiknya. Ya, itu tinggal naik. Nah perkiraan naiknya bisa berapa jauh? Kita mungkin bisa lihat beberapa target sih sebenarnya. Ya paling tinggi, paling optimis itu sekitar 1.200. Tetapi ingat ya teman-teman ya, kenaikan pada harga bukan serta-merta langsung arah-arah berkali-kali ya. Kita enggak apa ya, tidak mengekspektasi untuk saham-saham seperti ini langsung naik lebih tinggi kecuali memang ada kejutan sekali. Dan memang terjadi kenaikan pada laporan keuangan yang sangat-sangat tinggi ya. Nah, itu mungkin berbeda. Tetapi kalau dari teknikalnya, kita ngeliat dia udah cukup siap. Kita bisa lihat ya, kan dia udah turun dari bulan apa ya? Dari yang Desember 2020, kemudian turun kan. Nah, kemudian konsolidasi di sana. Jadi kita udah bisa lihat bahwa ini kalau proses akumulasinya udah selesai, berarti dia udah mulai bersiap untuk masuk ke dalam periode LPS. Ya, jadi nanti akan ada LPS selanjutnya gitu. Ini kita udah break kotaknya, break box. Nah, kita tinggal menunggu sinyal. Jadi ya sinyal salah satu pattern lah di candlestick ya. Dia akan bullish engulfing lah. Yang paling kita suka kan sebenarnya adalah bullish engulfing ya. Dia retest kemudian engulf gitu ya. Nah, kemudian teman-teman juga bisa lihat ya, ini saya cuma mereview aja untuk beberapa saham, terutama untuk retail. Retail mungkin teman-teman bisa lihat kayak ERA atau S ya, tapi jangan terlalu agresif sekali dulu di sana, karena kan proses akumulasinya kan belum benar-benar selesai. Teman-teman bisa lihat ERA ya. ERA itu sudah menunjukkan bahwa iya dia turunnya udah kelar. Ya, jadi periode turunnya sudah selesai, turunnya yang sejak dari 2021 turunnya udah kelar betul. Jadi udah change of character, sudah turunnya udah kelar, tapi prosesnya dia belum benar-benar kita katakan langsung akan di stage 2 ya. Ini bisa jadi ini dua skenario ya untuk si ERA ya. Teman-teman bisa lihat dan kita harapkan adalah dia koreksi dulu, dia pullback. Ini harapan kita loh ya. Ingat ya, semua itu ya kita sesuaikan dengan market. Dia pullback ya mungkin ada kayak penurunan gitu, volumenya akan semakin kecil, kemudian mungkin dia akan retest atau tutupin minimal daerah kopongnya itu, kemudian naik. Itu jauh lebih enak buat si ERA.
Ya, maksudnya jauh lebih inilah, kita jadi nggak ada gap yang di bawah yang nanti harus ditutupin kembali kan. Kenapa? Karena gapnya lumayan gede. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, gapnya itu dari 450, 460 sampai ke 420. Itu kan lumayan gede, lumayan besar kan. Nah, jadi kalau secara teknikal kita masih berharap adalah dia retest. Retest untuk nutupin kopong itu, kemudian naik. Ya. Nah, kalau teman-teman lihat dari keseluruhan marketnya, memang dia kan belum selesai kan. Kalau ini adalah SC-nya, baru ini AR-nya, kemudian ini mungkin baru UT-nya. Ya. Jadi masih akan ada secondary test kembali ke bawah, ya jangan apa mungkin akan ada spring atau apa, atau dia akan ngebest di atas. Ya ngebest. Jadi trading range-nya kita udah tahu, ya bisa jadi di daerah 370 sampai ke 520 ini trading range-nya untuk melakukan pengumpulan barangnya di situ, ya. Kemudian ya dia masih akan ada koreksi membentuk secondary test untuk fase B atau spring sekalian. Ya kalau dia spring ya berarti ya masih bakalan nutupin sampai 400 kan. Nah kalau tidak berarti dia akan ngebest di atas. Ngebest ya daerah 520 sampai ke 430 itu. Dia akan ngebest di daerah situ. Baru habis itu dia ngelanjutin trend. Ya. Atau dia ngebreak 520 dan stay di atas. Ya kalau dia ngebreak 520 dan stay di atas. Ini berarti ada peluang si eranya itu udah tinggal langsung lanjutin trend lagi untuk ke fase 2-nya, untuk stage 2-nya. Jadi udah tinggal langsung ke sekitar 680 ya mungkin kalau dia break ke situ itu berarti daerah SOS lagi, ya dia udah reakum lagi, kemudian ngelanjutin trend. Ya, kenapa? Karena memang ada beberapa sentimen yang mendukung skenario ini. Satu adalah puasa dan lebaran. Ya, jadi kan pasti akan ada kenaikan konsumsi di masyarakat kan, mungkin lebaran dengan HP baru dan sebagainya. Apalagi era ini kan sudah ada satu ekspansi ya yang sedang dia lakukan dan itu cukup gencar di mana dia membuka namanya era blue ya. Tahu ya era blue ya. Biasanya kan era phone itu kan yang warna merah kan. Nah, ini ada elektronik yang blue, era blue-nya itu jual kipas lah ya, setrika lah dan lain sebagainya. Bahkan itu bisa cicilan bunga 0% ya. Itu ya teman-teman tahu lah incaran mereka itu di mana. Nah, ini udah mau puasa, udah mau lebaran. Jadi udah pasti akan ada peningkatan pada penjualan di situ. Ini bisa jadi skenario itu juga terjadi. Jadi bisa jadi dia break 520 kemudian lanjutin trend sampai ke mungkin 680 baru habis itu koreksi. Itu bisa. Jadi ada dua skenario ya. Teman-teman saya ulangi untuk era ya. Dia bisa aja nutupin kopongnya. Jadi nanti dia akan turun kembali. Baru habis itu lanjut. Atau dia lanjut nanti baru koreksi. Ya untuk price in buat lebaran dan puasa dan lebaran ya. Oke, nah itu satu untuk si era. Nah yang kedua itu pasti untuk S-hardware. Teman-teman bisa lihat S-hardware. S-hardware hari ini itu juga lumayan naik ya. Naik tetapi mentok kan. Lihat nggak? Yang saya harapin untuk S-hardware itu dia bisa di atas 550. Ternyata enggak. Dia cuman shadow kemudian mentok dan di close di bawahnya ya. Nah, periodenya S-hardware juga sama. Itu kurang lebih sama dengan era. Ini juga belum selesai. Kalau ini adalah selling climax-nya, ya potensinya adalah dia ada koreksinya lagi untuk nutupin kopongnya. Ini ada beberapa, ada kopong ya. Yang satu ini ada di sekitar ini. Ya, apakah dia akan ignore area ini? Jadi dia akan retest ya teman-teman. Kalau tarik trendline kan pasti ketahuan tuh. Akan ada retest trendline ke area sekitar 480. Ya, 480 ya tutupin kopongnya 480 sampai berapa ini? 450-an baru habis naik. Gitu. Ini untuk S-hardware atau era. Memang untuk dua emiten ini kita masih ngelihat masih cukup lama lah. Teman-teman masih bisa punya peluang untuk koleksi kedua emiten ini masih cukup panjang ya. Jadi masih ada beberapa kali teman-teman bisa tungguin dia koreksi baru teman-teman masuk. Oke. Nah, tetapi mungkin akan berbeda dengan MAPI. Ya, kalau MAPI ini kenapa berbeda? Karena dia sudah selesai, akumulasinya udah kelar.
Ya, jadi kalau teman-teman ini area ini, teman-teman petakan aja nih area ini. Kita udah petakan berkali-kali kan? Ya, dan ini teman-teman juga udah tahu ini adalah LPS-nya, daerah LPS-nya, dan ini adalah fase D-nya kan? Dan di sini ini adalah SOS-nya, dan dia udah break. Ini adalah SOS-nya kan? Ini adalah fase di mana dia reakumulasi. Jadi kalau teman-teman ngarapin jalan duluan, ya pasti akan mati yang akan jalan duluan. Ya kenapa? Karena dia udah selesai dengan semua akumulasinya, semua kelar. Bahkan reakumnya pun sudah kelar. Ya, kalau teman-teman lihat teknikalnya ya, itu udah reakumulasi sejak dari Maret 2020 sampai hari ini. Ya, sampai hari ini reakumulasinya setelah break itu reakumulasinya. Hanya saja karakter dari si MAPI ini ya masih sangat-sangat ya apa ya buat sebagian orang yang agresif itu nggak terlalu menyenangkan. Gitu aja ya. Tapi kalau teman-teman yang ini secara teknikal dia udah kelar, udah tinggal lanjutin ke stage 2 doang ya. Oke. Nah, kalau kita lihat dari laporan keuangannya kelihatannya akan jauh lebih baik daripada tahun lalu. Untuk tahun ini ya, kalau teman-teman lihat ya begitu apa ya, percaya dirinya pemerintah dengan data dari ekonomi yang ada. Kalau ekonomi global oke, boleh resesi, tetapi kemungkinan besar resesi untuk Indonesia itu akan mild. Ya, kalau dia akan mild, berarti konsumsi untuk golongan menengah ke atas itu akan cukup besar. Ya, ini kan teman-teman tahu ya, MAPI itu hampir boleh bilang outlet-outletnya itu golongan menengah ke atas. Ya, salah satunya Starbucks lah ya, terus habis itu Subway juga sebenarnya udah mulai cukup menjamur loh di mana-mana. Subway, teman-teman bisa lihat spot stations ya. Itu cukup masih cukup banyak atau MAP vouchernya juga masih cukup berjalan kan. Nah, kita ngasih lihat bahwa masih akan ada pergerakan yang lumayan ke atasnya ya. Secara teknikal juga memang dia udah cukup siap. Ini yang kita lihat. Kemudian teman-teman juga jangan lupa untuk memperhatikan saham yang berhubungan dengan semen. Semen ya. Kenapa? Karena penurunan harga batu baranya itu udah cukup besar. Ya, dan komponen produksi untuk untuk batu bara di semen itu cukup besar. Ya, nah kalau harga batu baranya turun, otomatis komponen produksi untuk semennya juga turun. Ya, jadi peluang saham-saham semen ini untuk meraih pendapatan yang lebih baik di 2023 itu cukup besar. Ya, apalagi infrastruktur kan digenjot kan tahun ini kan, masih ingat ya tren-tren yang sudah kita bicarakan sepanjang Januari sampai Februari ya, itu trennya infrastruktur digenjot ya. Kenapa? Karena itu butuh penyelesaian infrastruktur yang tergabung atau mungkin yang sudah direncanakan dalam PSN ya, program strategis nasional itu harus kelar sebelum periode pemerintahan ini berakhir. Jadi pasti digenjot, belum lagi IKN, belum lagi tol-tol yang ada itu kan semua butuh semen, ya kan? Nah, jadi teman-teman akan mulai lihat ada seenggak-enggaknya pergerakannya lah dari semen. Cuman ya jangan harapin ini jadi beggar-beggaran lah ya. Tetapi ini ini bisa teman-teman pakai buat swing kayak misalnya SMGR. Ini kan daerah sini yang kita incar kan di 6.500 sampai 6.675. Kalau teman-teman masih pegang itu udah tinggal lanjutin trend aja. Tapi kalau teman-teman belum, ini ada sebuah area yang lumayan menarik untuk kita masuk. Jadi misalnya di 7.600. Jadi kalau dia bisa break ke atas 7.600, itu teman-teman udah punya satu area untuk teman-teman entry di situ. Ya 7.600. Sasaran kita sebenarnya nggak jauh-jauh banget. Kalau agresif ya, kalau optimis saja dia masih bisa sampai ke sekitar 10.000. Ini optimis saja. Cuman ya pergerakannya ingat itu butuh waktu ya, butuh waktu untuk sampai ke situ. Untuk yang 10.000 aja lah, kita targetnya paling sekitar itu aja. Jadi nggak terlalu pede-pede banget sampai ke atas banget gitu ya. Ya, jadi untuk 10.000 dulu, nanti tinggal kalau dia break 10.000 ya lu mau ikutin trailing stop-nya silakan. Termasuk INTP. Kenapa kita pilih SMGR? Teman-teman udah tahu kan ya SMGR. SMGR sekarang udah jauh lebih gede. Ya karena apa? Dia udah akuisisi SMBR kan. Nah, jadi udah punya peluang untuk
untuk apa ya, untuk dihargai jauh lebih mahal. Belum lagi sebentar lagi kalau tinggal teman-teman cek lah ya, tanggal pastinya SMCB itu juga akan diakuisisi oleh si eh, SMGR ya. Nah ini untuk INTP, kalau target swingnya sebenarnya udah capai. Hari ini sebenarnya udah capai. Kemarin juga udah capai sebenarnya ya untuk target swingnya itu di 11.500. Ini target swingnya ya. Jadi yang sekarang kalau karena targetnya udah capai, kalau teman-teman udah TP ya sudah, ya itu udah berarti udah lewat, tinggal kita tunggu dia ada koreksi apa enggak. Kalau yang belum TP, berarti udah tinggal ngajuin trend ya. Nanti kita teman-teman akan lihat ada resisten lagi di sekitar 12.750 untuk si INTP. Tapi pergerakannya itu udah memberikan konfirmasi lah ya. Karena saham-saham semen di Indonesia kan nggak tahu banyak kan. Paling cuma SMGR, INTP, SMBR, SMCB kan. Tapi SMBR udahlah nggak usah dilihat lah. Kita paling lihat SMGR sama INTP aja. Kalau keduanya itu sudah memberikan konfirmasi pergerakan ya, wis. Berarti udah. Sedangkan kalau INTP, teman-teman lihat ya INTP ya. INTP itu baru mulai stage 2 ya. Ya, benar ya. Dia baru mulai stage 2. Ini teman-teman bisa lihat kan. Ya, pergerakannya SC kan di sini. Kemudian ini ya tinggal teman-teman ituin lah ya. Nah, ini bukan di stage 2. Ini baru di LPS-nya. Lihat kan? Ya, saya pakai weekly aja ya biar teman-teman bisa lihat ya. Nih. Ini teman-teman fokus di sini. Ya. Dari sini ya. Jadi untuk teman-teman yang di Instagram seperti biasa ya, buka laptopnya ya. Dari tanggal 16 Maret 2020 itu di weekly ya. Di weekly teman-teman bisa lihat kan dia udah kelar kan. Ini trendline pertama. Trendline pertama dari sini selesai. Oke, itu trendline pertama, trendline kedua itu udah kelar ya. Nah, udah habis itu udah tinggal periode LPS-nya. Ini adalah selling climax-nya. Ini berarti nggak ada spring ya. Ini SC, ini ST, kemudian habis itu dia nggak ada spring. Ini udah berarti udah periode LPS-nya nih. Ini udah periode LPS-nya. Nah, kemudian kalau tunggu dia sampai SOS itu di 15.225. Jadi targetnya itu kurang lebih sampai ke sana. Ya, 15.225. Targetnya dulu nih, target jangka pendek yang buat teman-teman swing ya. Kalau dia break itu berarti tinggal ngelanjutin ke stage 2. Ya, ini untuk si INTP. INTP ini harusnya udah cukup lama lah ya tunggunya ya. Ini udah kelar ya. Ini udah di LPS. Jadi pasti nanti masih akan ada swing lagi satu kali lagi buat ke bawah. Ya, nah di situ teman masuk. Nah, habis itu udah tinggal hold ya. Hold sampai ke sekitar 15.200 ya 15.000 ini ada di atas lagi dikit. 15.500 lah ya, kita cukupkan aja di situ 15.500, kemudian nanti di atas pasti dia akan ada SOS atau build up. Habis itu melanjutin lagi seperti MAPI gitu. Ya, ini untuk saham semen. Jadi jangan ketinggalan lah. Ini kan kita udah bicarakan ini dari itu ya mengenai tren-tren itu kan. Jadi ya nanti saya tinggal mengupdate ini aja biar teman-teman bisa ngikutin ya. Jadi kalau udah pergerakannya udah stabil begitu, ya sudahlah kita ikut aja gitu kan. Nah, ngapain keluar masuk lagi gitu, buang-buang waktu aja. Ya udah habis itu udah tinggal kita menunggu aja sampai TP-nya terjadi. Gitu ya. Jadi saya ulangi ya, untuk retail mungkin teman-teman bisa lihat MAPI karena bisa jadi ya era ya teman-teman lihat skenario ulang lah ya. Era bisa jadi masih akan koreksi, memang periodenya masih belum komplit banget untuk lanjutin benar-benar masuk ke set 2 atau daerah uptrend atau markup. Kemudian S juga sama, ada peluang untuk dia kembali lagi, tetapi MAPI ini udah kelar. Ya, MAPI ini udah kelar, jadi bisa jadi nanti dia akan jalan duluan. Kemudian untuk saham semen, SMGR dan INTP, SMGR mungkin masih ada peluang untuk entry kalau dia break berapa tadi ya, 7 ribuan ya, 7.500. Nah, INTP ini teman-teman tunggu dia swing low, ya swing low, dia masih akan ada swing low lagi. Nah, kemudian
Teman-teman juga lihat ya, kemarin saya udah sempat mention di grup tele juga mengenai saham-saham infrastruktur, ya, saham-saham infrastruktur, terutama yang berkaitan dengan telekomunikasi. Di situ teman-teman lihat ya, ISAT itu kan sudah break. Jadi biar nanti nggak usah ditanya lagi. ISAT ini kan sudah break ya. Ya, kita harapkan adalah dia bisa turun ya, dia bisa turun, tetapi dia nggak turun lagi nih. Ya, ini nih. Bentar, saya gedein ya. Lihat ya, dia apa yang dia lakukan, dia cuma retest sampai ke bawah situ. Ya, retest sampai ke bawah. Ini kan sebenarnya ada di satu daerah kopong kan, tapi dia cuma retest saja. Retest kita kan harapin adalah dia bisa turun sampai ke ini nih, daerah sini nih. Sebentar saya kotakin ya. Nih. Daerah 5.600 sampai 5.750. Nah, ternyata enggak, dia langsung break. Hari itu juga dia break. Ya, hari itu break. Nah, habis itu ini berarti saya udah tinggal buang aja, udah nggak mungkin kita dapat alternatif itu. Nah, habis itu teman-teman bisa lihat ya, dia masih mentok nih. Mentok di sekitar 6.300. Jadi kelihatannya masih akan ada pullback-nya. Paling dia retest ya. Kalau teman-teman lihat dari ini pakai line chart aja mungkin akan kelihatan flag. Ya. Jadi dia habis naik, ini flag-nya. Nah, kan dia udah break kan? Udah break kan? Apa yang teman-teman lakukan? Ya berarti teman-teman tunggu dia retest. Ya, retest kembali, retest habis itu di sini lu entry. Ya, retest habis itu lu entry, kemudian ini targetnya. Udah langsung aja lah ya, optimis aja. Ini targetnya. Targetnya ada di ya sekitar trend atas ya, sekitar 7.000. Target untuk Indosat. Ya, jadi sekali lagi nggak usah dikejar, nanti dia akan turun. Udah retest ini malah. Oh iya, udah kena shadow ya. Ini malah udah retest nih. Ya, kita lihat ya besok ya, dia bisa break nggak? Kalau dia bisa break dan stay di atas 6.300, itu lu masih bisa masuk. Kalau dia masih ada peluang untuk retest nih. Kayak hari ini kan dia retest cuma shadow doang tuh. Dia malah udah retest ini. Nah, kalau dia udah retest ini sebenarnya udah tinggal lanjutin trend. Targetnya di sekitar 7.000. Nah, ini tinggal hitung-hitungan ya. Karena targetnya paling kalau lu masuk dari 6.300 cuma 10% doang. Ya, itu worth it nggak risk reward ratio lu? Kalau nggak worth it, udah nggak usah kejar. Masih ada satu lagi Friends. Ya, Friends masih belum kemana-mana nih. Ya, lu bisa lihat lah. Friends masih belum kemana-mana kan, masih di situ-situ aja. Tetapi pada saat dia dalam keadaan sideways itu, kalian bisa lihat ya, volumenya lumayan loh. Nih, ya, jadi ada volume-volume yang terjadi di situ. Lihat order book-nya. Pada saat teman-teman lihat order book-nya juga pasti ketahuan ya, memang kok kayaknya ada yang melakukan pembelian dan cukup ramai di situ. Ya, nah cuman Friends dengan si Indosat bedanya itu ini masih ada di resisten 78. Jadi kalaupun naik nanti akan mentok dulu di 78. Nah, terus habis itu ya targetnya saat ini kita nggak gede-gede banget ya, paling di sekitar 81. Ya ini target untuk si Friends. Tapi kalau dia bisa lanjut, berarti ini kan ini juga sebenarnya udah mau kelar nih. Ya, saya kecilin ya. Nih. Anda bisa lihat ya, ini kalau kita lihat, ini kan seperti designing triangle juga kan. Nah ya, nah kalau dia bisa break 81, ya break aja 81 atau break trendline itu, ini berarti ada peluang dia akan lanjutin trend. Ini ya, kenapa? Karena kalau kita lihat saham infrastruktur kan udah kita bahas juga kan, sektor infrastruktur maksudnya ya. Sektor infrastruktur ini kan adalah saham-saham telekomunikasi itu masuk ke situ. Masuk ke dalam sektor infrastruktur itu. Nah, peluangnya gimana? Mereka udah dalam keadaan low risk. Contoh misalnya kayak Friends. Ya, Friends, berarti lu taruh stop loss di mana ya? Pasti di bawahnya 64. Ya kan? Pasti di bawah 64. Berarti saya naikin ya. Nah, pasti di bawahnya 64. Itu dalam keadaan low risk. Nothing tulus gitu loh. Ya, ya paling kalau misalnya loss ya gue loss berapa persen. Tapi kalau dia bisa naik, ya misalnya ke 81, 69 ke 81, itu lumayan loh. Ya, itu naik 1 poin aja udah 1% lebih kalau di Friends. Ya, jadi kalau dia naik 10, ya ke 81 itu kurang lebih sekitar 12 poin ya. Ya, 12, ya kurang lebih lah ya 12 poin. Ya, itu udah sekitar 12%-an. Gitu ya. Loss lu ya paling cuma berapa poin dari 69 ya paling sekitar 5%.
Ya itu kan udah 1:2, lumayan gitu loh. Gitu ya. Oke, saya pikir itu dulu ya teman-teman ya untuk yang hari ini kita update hari ini ya. Nanti kita update lagi nanti hari Kamis ya. Ya jadi sekali lagi teman-teman perhatikan ini ada 2 hari. Besok itu ada laporan neraca perdagangan yang pasti itu tidak terlalu bagus. Kemudian tanggal 16 ini mungkin akan ditunggu oleh market, Bank Indonesia naikin suku bunga apa enggak. Karena perkiraan atau kesepakatan yang ada itu tidak. Ya, jadi ini akan tetap suku bunganya. Nah, kalau dia tetap itu lumayan. Lumayan untuk menjadi sentimen cukup positif untuk indeks ya. Kemudian tanggal 23 Februari, teman-teman perhatikan nanti di situ mungkin saja akan ada sentimen untuk sektor properti. Karena sektor properti juga udah di bottom kan? Udah di bawah. Ya ini cuma butuh dorongan aja, butuh ada bensin nggak? Ya mungkin nanti mendekati itu 23 kan minggu depan ya. Nanti mungkin mendekati tanggal-tanggal itu pasti nanti akan ada pergerakan. Sekarang saja kalau teman-teman lihat di sektor properti sudah ada pergerakan, ya kan? BSDE, CTRA itu kan sudah ada pergerakan juga di situ. Ini BSDE sudah break base. CTRA bahkan udah bergerak lebih duluan malah CTRA, ya. Nih. Ya dia udah mulai bergerak. Nah, ini cuma tinggal kalau untuk Ciputra ini kan kita mau tunggu dia break trend line ya. Dia break trend line akan jauh lebih aman lah buat kita. Gitu. Oke? Ya ini aja besok kalau misalnya Bank Indonesia mempertahankan suku bunga itu juga sebenarnya sentimen cukup positif untuk si sektor properti. Gitu. Nah, sektor properti apakah akan diguyur sentimen apa enggak? Ini yang sedang kita tunggu. Secara teknikal sebenarnya mereka udah cukup siap, udah dalam keadaan low risk. Bukan siap sih ya. Dalam keadaan low risk. Jadi resiko kita kecil. Gitu lah, resiko kita kecil gitu. Apakah kalau seandainya naik 25 basis poin, sektor properti bisa koreksi nggak? Sebenarnya ya memang itu musuhnya sektor properti kan. Cuman kalau lihat dari inflasi yang terkendali, terus keputusan pemerintah Bank Indonesia kelihatannya sih cukup inilah ya, cukup dibilangnya dovish ya, Jadi cukup inilah, cukup menahan gitu loh kenaikan suku bunga itu agar ya kredit usaha juga bisa jalan. Termasuk di dalamnya adalah KPR. Makanya kalau lihat dari kenaikan harga properti, ini sebenarnya udah menandakan bahwa kelihatannya kok kayaknya yang pandemi itu hampir boleh nggak ada efek-efek banget gitu ya. Kalau biasanya kan kita mau tunggu adalah pas krisis, kemudian mereka bisa jualan murah, ya tapi ini kok enggak. Tapi beneran deh, enggak. Waktu pandemi aja kita masih ngeliat banyak yang bangun rumah, banyak yang kalaupun dia jualan rumah, dia enggak itu loh, enggak sampai ngelego gitu loh, kayak orang butuh uang gitu ya. Kayak gitu enggak loh. Benar-benar bertahan gitu loh. Jadi dengan kata lain, ini mungkin yang seperti dugaan kita ya, menengah ke atas itu nyimpan uangnya itu lumayan gitu loh. Nyimpan uangnya lumayan, jadi buffer mereka lumayan gede, lumayan besar. Nah, begitu ekonomi mulai membaik, ya indeks konsumennya itu udah cukup baik, ya kemarin kan ada tuh indeks konsumennya cukup baik, mereka berani spending. Mereka berani keluar spending. Bahkan teman-teman kalau misalnya lihat satu fenomena yang cukup menarik ya, Louis Vuitton itu sampai naikin itu loh, sampai naikin harga ya berapa ya 10-40%. Itu luar biasa teman-teman ya, maksudnya barang udah semahal itu, kita tahu kan ya barang-barangnya kan nggak mungkin 1-2 juta kah? Ya kemarin beli tas segini aja nih, ini bukan tas ini dompet nih, itu 15 jutaan. Ya itu luar biasa. Ganti kancingnya doang itu 900.000 kemarin. Itu luar biasa dan ini naikin suku bunga loh. Naikin harganya loh. Hebat nggak? Ya mereka nggak takut gitu karena memang menengah ke atas cukup ini buffernya cukup bagus gitu loh di dalam pandemi itu. Yang memang kena selalu memang di menengah ke bawah. Ini yang kita lihat ya, ini yang kita lihat. Nah, ini indeks harga properti ini juga kita mau tunggu. Benar nggak gitu loh. Kalau terjadi rebound terhadap harga itu dan mereka berani menaikkan harga lagi untuk properti. Nah, ini sebenarnya dua sentimen untuk properti ya. Kalau tanggal 16 nanti Bank Indonesia benar mempertahankan suku bunga, berarti kan ini berita baik ya untuk si
si properti. Kemudian kalau indeks harga propertinya benar naik, ini juga sebenarnya adalah sentimen cukup positif untuk si properti. Tinggal daya beli. Ya, tinggal daya beli. Ini yang mau kita lihat. Sebenarnya ada ini kok, ada satu ini, ada satu tentang perumahan. Jadi kenaikan pada perumahan, kenaikan dari jumlah rumah baru yang dibangun sama kenaikan IMB segala macam ya. Itu kalau di forex pasti teman-teman ketemu lah itu. Itu teman-teman bisa lengkapi dengan itu. Benar nggak terjadi peningkatan di situ? Nah, nanti daya belinya teman-teman bisa lihat di sana. Nah, kalau propertinya naik, daya beli di KPR-nya mau naik, itu ya kita akan lihat ekonomi memang bakalan fine-fine aja atau baik-baik saja ke depannya. Jadi ya mungkin kalaupun resesi ya kenanya ke kita itu mungkin mild. Mild itu berarti ringan gitu ya. Oke? Kalau suku bunga naik, suku bunga tidak naik, banking gimana? Dia nggak naik, NIM-nya itu tetap gede. Ya walaupun dia nggak naik ya mungkin ya dorongannya nggak ada ya untuk net interest margin-nya itu mungkin nggak terlalu gede. Tetapi yang kita mesti perhatikan adalah SBI-nya. SBI kemarin cukup laku. Cukup laku. Jadi yang kita masih lihat kalau NIM-nya itu stabil ya mungkin ya nggak naik kan suku bunga kan. Nah, bank itu ya paling pasti akan konsen di kredit sama si KPR-nya atau kurnya segala macam kan. Itu kan tetap mendatangkan income buat mereka. Apalagi kalau ekonominya mild. Kalau resesinya mild ya, itu berarti sebenarnya bagus untuk banking. Kenapa? Karena ya mereka bisnis utamanya apa sih? Kredit kan? Ya, ini bagaimana menyalurkan dana pihak ketiga yang dititipkan ke mereka. Ya, kalau resesi kita ya mild, berarti kan ekspansi kreditnya bakalan terjadi. Itu juga sudah, teman-teman kalau lihat laporan keuangannya si Bank Indonesia, BCA aja, BCA ya, itu mereka punya satu kepercayaan diri yang cukup tinggi. Ya, Bu Surya ada nggak? Nanti minta laporannya sama Bu Surya tuh. Kalau suku bunga kredit itu akan cukup bagus di 2023. Suku bunga kredit lagi. Kredit yang akan disalurkan itu cukup tinggi untuk 2023. Teman-teman akan lihat ya, itu. Nah, kalau BCA sepede itu, sepercaya diri begitu, saya pikir ya bank-bank yang lain pasti ya kurang lebih akan mengincar kue yang sama kan. Gitu kan? Nah, cuman tinggal kuenya BCA mungkin lebih gede ya nanti paling Mandiri, BRI, BNI ya habis itu untuk bank-bank lain gitu. Ya kita tinggal lihat aja ya nanti teknikalnya bagaimana. Tapi kalau untuk perbankan kita lihat memang masih cukup oke sih. Gitu. Karena kalau dia masih mempertahankan suku bunga soalnya, bukan menurunkannya. Kalau dia menurunkannya ya berarti NIM-nya kan pasti akan ikutan turun kan. Suku bunga SBY pasti akan ikutan turun. Nah, ini dia masih bertahan. Jadi ya kita masih lihat banking masih cukup bagus. Ya, kalau bank incaran kita teman-teman juga udah tahu lah ya. Ada beberapa bank, kalau big bank ya kita tunggu resesi aja baru kejar dia. Tapi kalau misalnya untuk bank-bank yang ada story-nya, ini yang sedang kita tunggu. Jadi misalnya contoh BDMN ya, BDMN ini mungkin kita masih tunggu lagi sebulan lah ya. Karena laporan keuangannya belum keluar. BDMN itu belum keluar laporan keuangannya, kita nggak tahu apa yang menunda dia untuk keluar ya. Tetapi kalau lihat dari BRI, BNI, terus BCA, Bank Mandiri, kenaikan labanya kan terbesar ya sepanjang sejarah ya. Nah, kita cuma tinggal menunggu aja BDMN. BDMN kan no problem kan selama ini kan. BNGA juga sama. Terus habis itu Permata mungkin yang agak-agak letoy ya. Tapi yang kita lihat ya incaran kita ya kurang lebih gitulah. Masih ada story-nya. Apalagi BDMN itu masih ngincer kan. Masih story mengenai dia sama Panin itu kan masih digantung kan. Tapi kita tahu bahwa merger ini cepat atau lambat pasti akan terjadi kok. Kenapa? Karena sudah due diligence. Due diligence itu berarti sudah mulai Paninnya sudah mulai buka gitu loh ya, ini loh ngomongnya jeroannya ya, udah mulai buka jeroannya gitu. Oh, ini dalamnya gue kayak gini. Mungkin di situ pasti ada kredit macetnya berapa, penyaluran kreditnya ke siapa ya, potensi marketnya bagaimana dan sebagainya pasti udah. Cuman sabar aja udah. Gitu loh.
Kalau untuk BDMN ya, kalau nanya soal BDMN ya mau nggak mau sabar. Ini kan posisi juga BDMN floating kan, floating profit kan. Ya saya mungkin perkirakan bulan depan lah ya, Maret, kalau nggak April baru ada pergerakan lagi. Ya sekarang yang paling ya dia di situ-situ aja di 2.900, mau ke 3.000 ya paling gitu-gitu doang. Gitu, oke? Oke, masuk pertanyaan lagi sekarang. Digital Arto sama BBYB mau beli lagi bagaimana? Kalau untuk bank digital ya, saya mungkin tidak terlalu tertarik ya. Kalau lihat gini, kayak misalnya Arto ya, itu kan udah turun berapa gitu? Udah turun berapa jauh ya? Ini gini, teman-teman lihat laporan keuangannya. Dia walaupun digital ya, tetapi tidak menghasilkan sesuatu yang wah gitu loh. Ya, benar nggak? Dia nggak menghasilkan sesuatu yang wah seperti yang apa ya, yang orang-orang pada dengungkan di awal gitu. Ya, ini apa ya? Berarti dorongan ini cuma euforia doang. Kayak misalnya kemarin kan saya sempat bicara mengenai Bank Aladin kan, yang dia titip setor tarik itu di kasirnya si Alfamart. Oke? Nah, ini siapa yang berani menjamin kalau kasirnya ini tidak bawa lari uang kalau gua setor uang gede? Ya, ini kan jadi pertanyaan kan? Gitu kan? Nah, jadi ya mungkin oke lah mereka membuat brandless ya, jadi lu bisa setor di Alfamart manapun itu kan kelihatannya keren ya. Tapi peningkatan dana pihak ketiganya sedikit, nggak banyak. Udah itu sampai sekarang mereka masih bakar uang kan, berarti belum profitable. Nah, belum bisa menyalurkan dana pihak ketiganya, malah terus bakar uang kayak BBYB yang kucing itu kan. Dia masih ngasih itu kan, ngasih suku bunga deposito begitu tingginya. Ya, suku bunga deposito begitu tinggi. Nah, kalau dia suku bunga deposito begitu tinggi, lu kan masih belum bisa menyalurkan bank nih. Terus habis itu NIM-nya kan nggak setinggi itu juga. NIM itu net interest margin kan. Nggak setinggi itu juga. Berarti kan lu harus nombok kan. Ya berarti operasional lu nombok, lu di mana? Bakar uang. Nah, itu digitalisasi. Jadi yang kita masih belum lihat ini sesuatu yang menarik di situ. Kemudian sektor untuk teknologi yang sendiri juga memang lagi anjlok-anjloknya ya. Nah, karena itulah daripada kita masih spekulasi secara teknikal juga dia masih belum kelar banget turunnya. Jadi daripada kita spekulasi di situ cari yang sudah pasti aja dulu gitu. Ya, ini mungkin ya kayak Arto gitu ya, kayak BBYB. Mereka mengharapkan adalah kenaikan kembali gitu loh. Yang seperti yang sudah kejadian yang di masa lalu. Saya mesti katakan sekali lagi ini buat teman-teman, ini juga buat ngingatin teman-teman yang di kelas ya. Kalau sebuah saham yang sudah pernah super performance, itu untuk mengulangi lagi keadaan itu bukan sesuatu yang mudah. Kenapa bukan sesuatu yang mudah? Ambil contoh begini, teman-teman udah lihat ya. BCA itu mendapatkan laba tertinggi sepanjang sejarah. Gimana cara dia ngulangi lagi? Nggak gampang. Kenapa dia bisa tertinggi? Karena NIM-nya besar. Ya, NIM-nya besar, penyaluran dia punya kredit lumayan gede dan ada relaksasi kredit pada saat pandemi. Sehingga kredit macetnya itu nggak ada. Ya, hampir boleh dibilang minim banget lah. Ya, minim banget. Makanya sehingga operasionalnya baik-baik saja. Ya, operasional bank itu baik-baik saja. Nah, lu ngulangi lagi tahun ini gimana caranya? Yang ngulangi lagi tahun 2023 lebih tinggi daripada kemarin. Susah. Itu mesti punya satu momen lagi di mana mendukung dia untuk mendapatkan peningkatan pada labanya lebih besar lagi. Harus ada keadaan yang lebih kebijakan dan keadaan yang sama seperti kemarin tapi lebih besar lagi yang bisa membuat dia akhirnya naik gitu loh. Nah, Arto juga sama. Pada saat Arto diambil alih oleh Goto, oleh si Jerry gitu ya, itu kan didengungkan ya bahwa oh bank digital ini akan jadi begini-begini dan itu ditolong oleh pandemi. Ya kelihatannya oh iya benar loh pandemi mendorong semua itu dalam keadaan digital apalagi keadaan saat itu ada namanya koin ya NFT semua itu kayaknya digital banget dan itu trennya ada di situ gitu. Nah sekarang lu mau ngulangin tren itu ya nggak mungkin gitu nggak mungkin akan berulang begitu cepat.
batu bara saja itu ngulangnya berapa lama? Dari 2012 ya, 2012 atau 2011 baru terulang lagi kemarin. Itu pun karena supply chain yang terganggu, terus habis itu adanya konflik Rusia Ukraina, terus yang membuat si Eropa itu memutus hubungan pipa gas segala macam, tidak mau tergantung dari Rusia. Nah, itu karena itu kita dapat pola itu berulang. Nah, makanya itu kemarin saham energi bisa seperti itu. Nah, tahun ini lu bisa ngulangin lagi nggak? Belum tentu. Makanya itu nggak semudah itu ada sebuah pergerakan yang tiba-tiba langsung bruk gitu loh. Dan jadi dia akan berulang lagi ke depan. Ya dalam 1 tahun atau 2 tahun kemudian. Enggak seperti itu. Enggak semudah itu. Enggak semudah itu tren itu ada. Ya tren itu ada karena apa? Karena ada namanya supply demand. Ya hukum itu balik aja. Gitu. Hukum itu lu udah tinggal bolak-balik aja, tinggal mencari. Nah, maka dari itu kenapa di awal tahun kita nyari kan di mana demand-nya. Ya, di mana uang itu mengalir. Nah, itu yang mau kita cari. Nah, trend itu yang lo masuki. Kenapa? Karena uang itu ngalir di situ. Dengan adanya demand, supply-nya semakin sedikit, otomatis harga akan meningkat. Jadi uang yang masuk ke situ mengosongkan supply. Supply itu apa sih? Lembaran saham yang beredar. Jadi dia ngosongin kan supply demand. Karena adanya supply demand, karena adanya akumulasi distribusi, maka akan ada akibat, sebab dan akibat. Ya, pada saat orang lihat ini demandnya gede, akumulasi kan, ada uang mengalir di situ. Karena adanya akumulasi, akibatnya apa? Harga naik. Gitu. Nah, harganya naik. Nah, sekarang hukum yang ketiga, effort versus results-nya. Nah, uang yang mengalir itu berapa gede yang menghabiskan demand yang ada? Yang menghabiskan supply yang ada. Berapa gede? Ya kan? Effortnya berapa gede? Nah, kalau dia kecil effortnya, resultnya juga kecil. Gitu. Hukumnya cuma itu doang gitu loh. Terjadi pergerakan harga kan, supply demand, sebab akibat, ya, cause and effects, ya, kemudian result, effort versus result gitu loh. Ini 3 ini loh, lu masih ingat kan? Ya, masih ingat dong. Nah, yang kita cari dalam research adalah 3 ini. Yang kita cari dalam riset itu ada 3 ini. Nah, kalau lu ketemu, itulah dia. Nah, cuman ya tinggal kita lihat effortnya. Kalau effortnya nggak gede, ya berarti ya lonjakannya paling kecil-kecil aja. Tapi kalau effortnya itu besar, ya besar, contoh misalnya kayak EV nih, kendaraan listrik, ini kan effortnya gede. Karena ini global nih, seluruh dunia sedang ada di situ. Ya kan? Nah, jadi effortnya gede. Nah, sekarang kita tinggal mencari nih emiten-emiten mana yang kena di situ. Dan ingat ya, apa yang kita terangkan di sini itu bukan untuk scalping yang besok arah ya. Atau ada yang 1-2% bungkus. Tapi kalau dia turun, udah nanti lu tunggu dia naik lagi ya. Itu apa ya? Saya nggak tahu kalau strategi itu dinamakan trading atau bukan ya. Tetapi yang pasti adalah yang kita lihat itu adalah di mana supply, di mana demand-nya. Kalau demand-nya itu gede dan supply itu terus mengecil, nah ini yang mau kita cari. Berarti kan uang ada yang mengalir di situ tuh, menghabiskan yang beredar kan, sehingga kenaikannya akan menjadi mudah. Nah, terus habis itu ya pada saat lu lihat ada demand di area situ, kita mau cari saham mana yang terjadi akumulasi. Saham mana yang terjadi akumulasi berarti price cycle kan? Ya, lihat cycle-nya di mana yang udah selesai. Nah, itu yang kita incar duluan cycle-nya. Nah, kemudian lihat effort-nya. Usahanya gimana? Siapa yang mendorong itu? Kalau yang mendorong itu adalah kelompok retail-retail kayak kita, ya udah percuma lah itu risetnya paling cuma kecil-kecil doang. Tetapi kalau di dalamnya sudah mulai masuk institusi, kayak kemarin tuh ada yang komen, kalau batubara udah mulai sunset, tapi kok grup Salim masuk ke dalam saham-saham yang berhubungan dengan batubara? Lu lihat dulu dia presiden untuk apa? Kayak dia masuk ke BRMS, dia presiden untuk apa? Ya berarti presiden untuk emas sama tembaganya kan? Nah kemudian dia masuk ke
Medco, ya Medco. Oh, minyak kan udah turun-turunnya. Lu tahu dong dia pricing untuk apa di dalam Medco. Kemudian kalau dia masuk ke WERG, kemudian dia masuk ke mana lagi? Lu lihat dia pricing untuk apa? Dasarnya 3 hukum itu. Supply demand ya, kemudian cost and effects ya, kemudian effort versus result. Dan lu jangan pikir bahwa dia masuk situ cuman untuk sebulan 2 bulan. Kalau lu mau ikut grup Salim, lu ke uang gede, ya lu harus ikut benar-benar tujuannya sampai udah capai, baru lu keluar. Gitu. Jangan lihat grup Salim masuk situ atau Pak Lokenho masuk sini. Habis itu lu ikut, tapi harganya nggak bergerak-gerak. Ya kayaknya gua nggak cocok. Ya memang lu nggak setipe sama mereka. Mereka investor. Ya mereka price in untuk sesuatu yang bukan cuma mau untung 1-2 miliar. Gitu. Mereka mau untung berapa triliun punya gitu nanti ke depannya. Lu bisa lihat ya. Dia masuk BRMS. Ya, kita udah tahu hilirisasi itu sedang terjadi di Indonesia. Tembaga, bauksit, kemudian emas pun akan dihilirisasi. Dia masuk untuk apa? Dia kan pasti punya informasi A1. Maka dari itu dia berani ngambil BRMS. Berani membiayai BRMS untuk buka tambang-tambang di itu sekarang akan buka 4 tambang. Gitu kan? Nah, dia masuk ke Medco untuk apa? Ya, artinya dia udah punya informasi. Makanya lu lihat nih, lu lihat. Dia sebelum Jokowi mengumumkan akan hilirisasi tembaga, dia udah di dalamnya. Ya, sebelum Jokowi mengumumkan hilirisasi emas, dia sudah ada di dalamnya. Gimana dong? Ya, nah lu mau ikutin, lu harus ikut benar-benar sampai dia punya tujuan capai. Nah, tapi kalau lu trading, ya kita mau nggak mau based on technical dong. Ya, kalau kita bilang batu bara sunset, ya lu lihat data batu baranya seperti apa. Nah, tapi kok masih ambil duit Delta Dunia Makmur? Itu kan batu bara. Kok kita masih ngambil ADMR? Itu kan batu bara. Kita kok masih ngambil Indi misalnya ya, itu kan batu bara. Lu lihat dong ekspansinya. Lu lihat dong dia punya dia sudah melakukan ekspansi kemana aja. Dia sudah melakukan diversifikasi kemana aja. Apakah kita pricing untuk batu bara? No. Itu kita pricing untuk sesuatu kan. Demand and supply-nya. Cost and effects-nya. Ya, effort versus results-nya. Di mana dia? Ada di mana uang itu? Ya, clear ya? Gitu ya. Itu kalau kita kalau trading gaya saya. Oke? Kalau trading gaya orang saya nggak tahu. Ya, nah itu yang kita cari. Makanya kalau teman-teman lihat ya, kalau kita udah bilang trendnya di situ, ya sekarang kita udah tahu uangnya mengalir ke sana kan. Uangnya ada di situ nih. Tinggal kita jalanin hukum yang kedua, cause and effects. Ini udah akumulasi udah selesai belum ya? Kalau dia akumulasi udah selesai, efeknya pasti akan terasa. Terus habis itu kita mau lihat effortnya berapa gede, institusi yang melakukan akumulasi itu berapa besar. Kalau cuma ecek-ecek doang, ya ngapain gitu kan? Ambil contoh misalnya kayak Adi. Kita tahu Vanguard ada di situ, kita tahu BlackRock ada di situ. Tapi effortnya itu masih kecil. Ya, you know lah ya, kita nungguin apa di situ kan? Ya untuk yang konstruksi itu kita nungguin apa? Kan saya udah itu ya, kita udah mulai membahas itu kan. Dia nungguin apa? Effort sama results-nya. Effortnya dulu nih. Gitu. Nah, lu lihat kendaraan listrik, effortnya di mana? Effortnya kan sudah mulai keluar ya. Yang sekarang sudah mulai didengungkan itu adalah insentif terhadap motor listrik. Tapi ya kita tahu motor listrik mah nggak begitu gede lah. Yang kita lebih lihat itu adalah duit gedenya itu di mana? Di mobil. Mobilnya itu di mana? Di komoditasnya. Yang dibutuhkan untuk si mobil itu jauh lebih banyak, jauh lebih besar dibandingkan dengan motor. Ya makanya kan kalau lihat dari motor, kenapa? Ya effortnya kecil. Effortnya kecil sehingga efeknya pasti ya paling gitu-gitu doang. Gitu. Bisa nggak beggar di situ? Ya bisa aja. Ya bisa aja kan ada dorongan emosi di sana. Ya kalau kita trading kan ada dorongan emosi kan. Nah, tetapi kita mau lihat uang gedenya. Uang besarnya di mana? Ya di mobil. Di situ ada baterai, ya kan? Baterai butuh apa sih? Mobilnya butuh apa sih? Nah, ini yang sedang kita tunggu. Tunggu apa? Cost and effect-nya. Demand-nya, supply-nya kita udah tahu di mana. Uang besarnya kita udah tahu di mana. Yang sedang kita tunggu adalah cost and effects-nya. Lu akumulasi udah kelar belum? Kalau dia udah kelar, efeknya ada.
Ya, efeknya akan terjadi. Nah, sekarang efeknya berapa besar? Ya, berarti kita lihat effortnya berapa gede. Effortnya, dia nuangkin uang berapa besar di situ. Siapa saja yang menaruh uang di sana, yang benar-benar bertahan loh. Yang benar-benar dia keep menjadi sebuah pondasi untuk pergerakan ke atasnya. Nah, lu tahu effortnya, maka efeknya juga lu pasti tahu. Itu cuma 3 hukum itu doang. Ya, masih ingat ya? Ya, jangan jangan lupa itu teori yang mendasari kita melakukan research, yang mendasari kita melakukan analisa. Jadi kalau lu bilang teori nggak ada gunanya, ya gue nggak tahu lu analisa dengan pakai apa. Gitu ya. Oke? Cukup clear ya? Jadi kalau teman-teman ngarapin sebuah saham itu mau menjadi beggar kembali, ya terus habis itu dia naik dalam waktu yang dekat, ya nggak gampang, susah. Kenapa? Lu mesti ngosongin lagi supply-nya. Ya, jadi kalau saham yang sudah naik kenceng tinggi, lu cari aja yang lain lah. Gitu. Ya ngapain gitu loh? Karena lu kalau ngarapin sisa-sisa remah-remah doang ya, makanya kenapa banyak sekali yang nyangkut-nyangkut di pucuk. Orang males gitu loh melakukan research. Itu doang gitu loh. Tapi untungnya mau. Jadi kerjanya nggak mau. Yang penting udah pokoknya bagaimana caranya ya. Gue dulu diam dapat uang. Kalau perlu gue jaga lilin aja. Uang datang gitu. Yang lain yang kerja gitu. Tahu kan yang siapa yang kerja kalau jaga lilin? Kan itu susah ya. Ngarepin seperti itu kan. Lu coba deh. Makanya dicatat. Oke, catat. Kalau lu catat, maka lu akan lihat. Oh, kalau gue ngeluarin effort ya pasti akan ada efeknya, pasti akan ada results-nya. Jadi kalau effort lu nggak ada, results lu mau ngarapin dia gede ya gimana ya? Ya, itu makanya kenapa grup premium itu cukup cukup menjamur dan cukup laku. Karena apa? Ya kita nggak mau mengeluarkan effort. Ya udah, effort gua adalah gua keluarin lu uang, gua kasih lu uang, kemudian lu kasih gua itunya apa yang gue mau kan. Nah, habis itu lu catat, lu lihat deh bagaimana perkembangannya. Kalau bagus lu lanjutin. Ya, saya bukan bilang grup premium itu jelek. Justru dari grup premium lu bisa belajar. Kenapa ya dia bisa ngasih gua harga masuk di situ? Kan lu harus bikin penasaran dong. Karena lu nggak mungkin selamanya tergantung pada grup premium itu. One day kalau dia bubar, kan biasanya grup premium itu toko ya. Ya, kalau tokonya nggak ada, ya bubar, ya lu habis itu lu kelabakan, lu harus mencari lagi grup premium yang lain. Gitu. Oke? Jadi bukan grup premium jelek. Oke, nggak apa-apa, tapi lu belajar dari situ. Lu belajar, lu dapat metodenya, lu dapat bagaimana cara dia melakukannya, kenapa dia bisa cuan, kenapa dia bisa taruh entry di situ, TP di sana gitu ya. Nah, lu belajar itu udah lu udah dapat, ya udah. Lu bisa mandiri apa enggak gitu loh. Karena one day pasti akan bubar. Grup premium itu nggak bisa 100% lu akan ngandelin. Termasuk Mind Trading Institute pun one day akan bubar. Ya itu makanya kenapa kaderisasi itu penting. Cuman ya agak-agak agak-agak repot sih memang mengkader untuk untuk trading ya. Kenapa? Karena di situ ada 3 unsur kan. Di situ ada teknik. Kalau teknik sih gampang lah. Kita bisa hampir boleh bilang semua akan bisa ngeliat teknik yang sama. Kedua itu adalah risk management, ya. Resiko, bagaimana resiko? Resiko saya waktu saya 10 tahun yang lalu sama sekarang itu udah beda. Waktu 10 tahun yang lalu resiko yang berani gue ambil itu pasti lebih sedikit. Tapi kalau sekarang ayolah, gitu kan? Nah, tapi nanti mungkin 10 tahun yang akan datang itu mungkin akan beda lagi bagaimana saya mengambil resikonya. Nah, yang ketiga itu yang paling penting, psikologi lu, mental lu. Ini yang nggak bisa dipelajari kan? Ya lu harus bisa apa ya? Lu harus punya pengalaman sendiri, lu harus punya track record sendiri untuk bisa menilai mental lu. Ya, itu makanya juga sering saya sebut ya, lu coba bertahan lebih lama di market ini sehingga lu tahu gitu loh. Oh, ternyata ini begini loh. Dalam perjalanan trading lu akan mendapatkan pencerahan-pencerahan gitu. Ya. Kalau yang saya mungkin yang teman-teman mungkin lihat trader-trader profesional kok ngomongnya begini, ngomong gini. Benar nggak sih? Nah, rasakan itu.
Ya, rasakan itu. Itu sebabnya juga kalau teman-teman lihat di saham, kita mesti pakai time frame yang daily kan. Itu lama kan? Ya, nah karena itulah saya ya teman-teman bisa coba ya dengan uang kecil di forex. Itu bisa menitan. Lu akan dapat ya pengalaman itu lebih cepat gitu. Nah, risk management penting nggak di situ? Lu cobain di situ. Mental lu, kemudian reminder lu terhadap pola-pola yang terjadi pada price action. Setelah dia begini, apa yang akan terjadi ya? Oh, begini ya, gimana ya? Nah, lu akan bisa menemukan bahwa skenario-skenarionya ternyata banyak ya di situ ya. Nah, gue tinggal bikin beberapa skenario. Nah, gue mau lihat market akan ngikut skenario yang mana. Gue tinggal ikut skenario yang itu. Gitu. Ya. Jadi, bertahan aja. Bertahan aja dan keluarkan effortnya. Gitu, keluarkan effortnya. Ingat ya, hasil itu tidak akan mengkhianati usaha kan. Ya kan? Gitu. Oke? Hari ini mungkin cukup sekian dulu ya teman-teman ya. Semoga cukup bermanfaat. Dan kita nanti ketemu di Kamis ya. Kamis coba kita lihat nanti ada peluang apa, terutama setelah ini kenaikan suku bunga itu nanti kita mau lihat bagaimana indeks kita. Ya, jadi beberapa saham yang kita bahas hari ini, teman-teman tinggal perhatikan kalau misalnya sesuai dengan skenario-nya kita, ya kita tinggal ikut aja. Gitu. Buat grup tele untuk forex. Nah itu di forex juga saya nggak trading yang menitan. Ya di forex juga saya tradingnya juga jam-jaman, yang 1 jam. Yang menitan itu yang paling banyak itu si Pak Peter. Tapi nanti ya, nanti yang forex nanti ya, nanti tinggal kita lihat dulu ya. Nanti kalau misalnya siapa tahu indeksnya jatuh lagi nih, jelek lagi ya, kita ke ke pasar yang itu ya. Oke, thank you semuanya sudah bergabung ya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi nanti di hari Kamis. Ya, God bless.